bintang Bangkitlah dari tidurmu yang panjang, bersatulah di berguna untuk berjuang mengajar dengan ikhlas dan lapang. Bintang sembilan lembut temaram, sinarilah malam yang gelap kelam, untuk pedoman lewati malam menuju fajar Islam dan tentram. Sirangilah tunas muda di pagi hari dengan air bening surgawi, agar tumbuh kokoh di bumi pertiwi, menahan badai duniawi. Bintang sembilan lembut temaram, sinarilah malam yang gelap kelam, untuk pedoman lewati malam menuju fajar Islam dan tentram. Sirangilah tunas muda di pagi hari dengan air bening surgawi, agar tumbuh kokoh di bumi pertiwi, menahan badai duniawi. Bintang sembilan lembut temaram, sinarilah malam yang gelap kelam, untuk pedoman lewati malam menuju fajar Islam dan tentram. Para hadirin dimohonkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami hormati dan muliakan, selanjutnya sambutan sepatah dua patah kata dari panitia pelaksana kepada Bapak Ahmadi SPD. Waktu dan tempat disilakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang ulun muliakan Al-Mukarram Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, Ketua Tanfidiyah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Sungai Tengah, Al-Mukarram Kiai Haji Samsudin Ahmad. Yang ulun muliakan Pak Sirajuddin Sohaimi, Ketua pada periode sebelumnya, Pak Nahdi termasuk dari periode sebelumnya juga Pak ya. Kemudian yang ulun hormati Yusran, Ketua Pergunung periode yang sudah berakhir karena ada pengunduran diri dan lain-lain. Seluruh badan umum Nahdlatul Ulama yang hadir pada hari ini yang berbahagia, sahabat-sahabat dari organisasi yang mungkin juga berhadir diundang pada hari ini. Alhamdulillah, tajam-jamunya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang memberikan rahmat dan taufiknya hingga kita bisa berkumpul dalam rangka hari ini, dalam rangka pertemuan konferensi cabang yang ketiga Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pulau Sungai Tengah. Salawat dan salam mari juga tak henti-hentinya kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi, yang beliau memberi kita pencerahan, pendidikan, apalagi kita para guru, para pendidik, karena beliaulah insya Allah kita akan selamat dunia wal akhirat. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini perkenankan ulun menyampaikan sedikit laporan pelaksanaan konferensi cabang yang ketiga Nahdlatul Ulama Hulu Sungai Tengah pada hari ini. Nahdlatul Ulama salah satu pendiri pada awalnya Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, dari rahim Nahdlatul Ulama lah lahir Persatuan Para Guru sejak tahun 1952.
namun diresmikan menjadi badan otonom pada tahun 2015. Ini tercantum dalam Peraturan Dasar Pergunu Bab 1 Pasal 1. Badan Nahdlatul, Badan Otonom Nahdlatul Ulama, salah satunya adalah Pergunu, hasil dari Muktamar ke-32 di Sulawesi Selatan pada bulan Maret 2010. Jadi Pergunu independen, cuma tetap terikat dengan NU secara historis karena kita lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Bagaimanapun kita tidak bisa pisah dengan Nahdlatul Ulama. Bahkan salah satu prasyarat agar besarnya legalnya pengurus cabang adalah dapat rekomendasi dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama, baru bisa dibuatkan SK oleh Jakarta. Hadirin yang berbahagia, dasar pelaksanaan ini adalah Peraturan Dasar Pergunu Bab 6 Pasal 7, 16, 17, 18, 19, dan 21, serta Peraturan Rumah Tangga Pergunu pasal yang kelima dan keenam pada bab yang keempat, bab yang keempat pasal 9, 10, dan 11. Yang kedua, konferensi ini berakhir karena memang masanya telah berakhir sesuai SK 5 tahunan pada bulan Agustus tahun 2021 tadi. Yang berikut, yang ketiga, kita menerima surat pengunduran diri dari sahabat ketua Pergunu periode sebelumnya yang sebenarnya waktunya belum berakhir, sekitar 4 bulan lagi. Tapi karena sahabat Yusran lulus sebagai PAW, pengganti antar waktu meneruskan 2018 sampai 2023 ya. Betul. Di Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk menjaga independensi. Karena Pergunu bukan organisasi politik, maka sahabat Yusran harus mengundurkan diri. Demikian aturannya. Yang ketiga, yang keempat, menyikapi surat PW Pergunu nomor A.013 Pergunu Mendatar Kalimantan Selatan _3 Romawi _2022 tanggal 16 Januari 2022 tentang bahwa syarat penerbitan SK Pergunu adalah melalui rekomendasi PCNU. Itu tegas dijelaskan. Yang berikut selanjutnya kami nanti mohon juga sambutan kepada Ketua PCNU Nahdlatul Ulama Pak Kiai Samsuni Ahmad. Nasihat-nasihat beliau kita perlukan, karena sekali lagi bagaimanapun kita tidak bisa lepas dan memang kita terikat secara langsung dengan Nahdlatul Ulama. Beliau nanti mohon juga untuk membuka acara ini secara resmi. Adapun yang menjadi tema konferensi hari ini adalah Guru Inspiratif Motivator Pendidikan Aktif. Dilaksanakan pada hari Ahad 10 Sya'ban 1443 Hijriah, bertepatan dengan 13 Maret 2022 Miladiah. Bertempat di Aula lantai 3 Gedung NU Hulu Sungai Tengah. Tujuan terbesar konferensi adalah menentukan pemimpin 5 tahunan ke depan secara demokratis, adil, dan tentu saja secara terbuka. Itulah salah satu tujuan dasar pelaksanaan kita. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan pada hari ini, konferensi kita yang bahasa ulun mohon maaf halal, sah, legal, dan formal ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin Pergunu masa depan yang bisa berkontribusi besar. Ingat, saya ingat pesan Pak Kiai beberapa hari yang lalu, apa yang kita bisa berikan kepada NU. Silahkan kata beliau nanti Pergunu terus bersinergi dengan lembaga pendidikan ma'arif karena satu jalur. Apa yang bisa kita berikan pada Pergunu ke depan? Buka apa yang bisa kita berikan kepada NU. Karena bagaimanapun Pergunu NU di belakangnya, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Jangan berpikir kita apa yang kita dapatkan dari Pergunu. Mulailah. Mari kita bersihkan pikiran kita, hati kita, bahwa apa yang bisa kami berikan kepada Nahdlatul Ulama melalui Pergunu. Inilah yang bisa saya sampaikan sebagai laporan sekaligus sambutan pengantar pada pertemuan ini. Nanti
mohon bersabar Bapak Ibu juga yang mudah-mudahan tidak pulang, karena setelah acara ada sedikit konsumsi. Kita sudah pesan di Wong Solo dan insya Allah datang dan mengangkat ya. Mudah-mudahan tidak keluar dulu ya dari ruangan. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai berkenan membuka dan bertuah ya. Mudah-mudahan kita berkah semuanya dengan pertemuan ini, dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah akan mengumpulkan kita di dalam surganya nanti bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah maaf, salah ampun, ulun mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakallahu khairan kepada panitia pelaksana mewakili kegiatan hari ini dalam konferensi cabang ketiga Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Cara selanjutnya sambutan sekaligus masukan dan nasihat sekaligus membuka acara resmi konferensi cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang ketiga kepada Ayahanda Kiai Haji Samsuni Ahmad. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma najatan fi sa'adatid dar wa sababan li syarafil insan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adna sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man syubbihu bin nujum fil hayatid dunya wa fil ulum. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin sahibil ulumi wasyari'atil thahiratil murahharah al-mu'ayyadi bil ayatil bahirah wal mu'jizatil bahirah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Haji Sirajuddin BA selaku senior kita, pejabat pengurus cabang Nahdlatul Ulama pada beberapa periode yang lewat, yang kebetulan di saat beliau menjabat sebagai Ketua Tanfiziyah cabang Barabai, ulun masuk dalam jajaran wakil ketua. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Nahdi Ansori, juga sebagai senior kita pernah menjabat sebagai sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama dalam periode yang sama di saat Bapak Sirajuddin BA menjabat Ketua Tanfiziyah pada beberapa periode yang lewat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Yusran MPD sebagai Ketua Perhubung, yang walaupun beliau belum dimisioner namun mengundurkan diri karena ada sesuatu alasan secara teknis dan hukum mengharuskan itu. Para peserta Kumpercap dan para undangan yang lainnya yang ulun hormati, selayaknya dan sewajarnya pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufik hidayah, kita dapat berkumpul dalam ruangan gedung Nahdlatul Ulama
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Barabai yang kita banggakan ini, dalam rangka melaksanakan konferensi cabang Pergunung Persatuan Guru Nahdlatul Ulama pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, tidak terasa apa yang sudah kita dengar bahwa Pergunung Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Barabai sudah berjalan 2 periode. Iya, mungkin di beberapa periode Nahdlatul Ulama yang lewat, yang ulun kebetulan masuk dalam pengurus Nahdlatul Ulama di saat kepemimpinan Bapak Kiai Haji Kashful Anwar, yaitu bapak mertuanya Kemenak Bapak Haji Saifuddin. Ulun belum mendengar adanya Pergunung. Setelah itu periode kepemimpinan berubah kepada Bapak Sirajuddin Suhaimi Biah. Rasanya beliau menjabat kurang lebih 2 periode, yalah 1 periode. Pun tidak ada terdengar yang namanya Pergunung. Namun setelah periode berikutnya, yaitu Ketua Tanfiziyah almarhum Ki Haji Muhammad Nawawi Hasan, yang kebetulan beliau menjabat 2 periode. Saat itu ulun menjabat sebagai Khatib Suriah. Maka apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Konferensi Cabang Pergunung tadi, bahwa keberadaan Pergunung ini persis setelah Muktamar Nahdlatul Ulama yang kedua yang dilaksanakan di Makassar. Kebetulan ulun ikut muktamar tersebut, maka hadirlah Pergunung di daerah kita. Alhamdulillah, kepengurusan Pergunung itu ada, walaupun keberadaannya terasa tiada. Bolehlah dikatakan dalam kaidah ilmu tauhid yang disebut dengan wujuduhu ka'adami, dia ada bagaikan tiada. Ada, tidak bisa dikatakan tiada, karena memang pengurusannya ada. Dia hidup, namun tidak bisa dikatakan mati, namun dia tidak bisa dikatakan hidup juga. Dikatakan dalam Al-Quran la yahya, dia tidak mati, dia tidak hidup. Mohon maaf, bukan berarti ulun bahasanya itu ini menyepelekan, apalagi merendahkan dan menghinakan pengurus, bukan. Kenapa? Karena kita sangat wajar. Jangankan Pergunung, mohon maaf, jangan Pergunung, kita alhamdulillah pengurus cabang sendiri mungkin eksis secara maksimal, kita tidak bisa mengatakan sampai sekarang pun pengurus cabang Nahdlatul Ulama tidak eksis secara maksimal. Namun ulun sedikit tergetar juga apa yang dikatakan, apa yang tadi disebutkan di dalam masnya Pergunung, bangunlah engkau dari tidurmu yang panjang. Artinya memang selama ini tidur. Kan begitu. Bangunlah kalian dari tidurmu yang panjang.
Asal jangan seperti tidurnya Ashabul Kahfi yang tidurnya sepanjang 150 tahun. Dan ulun kira ini bukan hanya terjadi di sini, ini sebuah dinamika sebuah organisasi yang boleh dikatakan untuk tingkat wilayah pun keberadaannya, keeksisannya tidak terjadi. Oleh karena demikian, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Inilah maksud ulun. Ulun mengatakan ini dalam rangka muhasabah, dalam rangka mengevaluasi, dalam rangka mengintrospeksi diri kita kembali, agar bagaimana keberadaan Pergunu ini bukan lagi layam mutu wala yahya, bukan lagi tidur yang panjang, tetapi belajarlah bangkit walaupun tidak bisa lari. Setidaknya, mohon maaf sebagai Nahdien, jangankan bukan Nahdien, sebagai Nahdien banyak yang tidak tahu apa itu Pergunu. Apalagi orang lain. Oleh karena demikian, ke depan Pergunu minimal dulu masyarakat tahu bahwa Pergunu itu ada. Yang penting Pergunu itu ada. Pergunu itu eksis. Nah, masalah caranya, subhanallah. Sekarang ini apa yang ulun sering pesankan kepada santri dan yang lain-lainnya, oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini diberikan sebuah kemudahan dengan teknologi canggih yang disebut dengan teknologi internet, yang di dalamnya ada yang disebut dengan media sosial. Ulun sering katakan kepada pedagang, sekarang ini kalau pedagang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman yang disebut dengan dunia maya, yang disebut menjadi online, maka pasti mereka akan ketinggalan dalam bisnis mereka. Dan ini sudah ada beberapa orang grocer yang menyatakan kepada ulun, inilah risikonya karena kegagapan dalam teknologi. Salah satunya, sekarang ini grosir ada bisa macam-macam. Kenapa? Orang dengan dunia internet sekarang bisa langsung ke agen, orang bisa langsung ke grosir, ke Jawa dan sebagainya. Sehingga dengan permainan bisnis yang lebih canggih, maka grosir yang hanya dengan cara monoton, dengan cara seperti dulu, pasti akan tergusur dengan para pemain bisnis yang baru tapi menguasai dengan teknologi. Hadirin rahimakumullah, inilah yang disebut dengan peluang. Maka siapa yang bisa memanfaatkan peluang ini, dia akan mendapatkan keberuntungan, apa untuk bisnis, apa untuk dakwah dan sebagainya. Inilah salah satu yang bisa kita ambil hikmah dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teknologi yang canggih, keberadaan internet dan media sosial. Sangat mudah menyatakan bahwa Pergunu itu ada. Pergunu itu harus dikenal oleh kalangan Nahdien, kemudian dikenal oleh masyarakat umum. Berikutnya, tinggal
keeksisannya dalam perjuangan, atau apa yang dimaksud dalam yang tertumpah dalam perjuangan dalam perjuangan Perbunuh, itu yang tidak kalah pentingnya. Sedikit demi sedikit kita mencoba bagaimana bisa bangkit dari tidur yang panjang tadi. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena demikian, perlu bangun dan kita perlu bangkit, bahkan kita perlu berlari dan maju, maka sangat dibutuhkan kepengurusan yang punya satu jiwa sosial yang tinggi. Kenapa? Sebagai pengurus Perbunuh tidak akan pernah mendapatkan materi untuk kepentingan dirinya. Boleh jadi dikonfirmasi kepada ketua Perbunuh yang lewat, apa Anda mendapatkan kepentingan materi dari sebagai ketua Perbunuh? Tidak. Yakin tidak. Berarti ketika seseorang ketua Perbunuh mengeksis bangkit, modal yang pertama adalah berjiwa sosial. Tanpa jiwa sosial, semuanya tidak pernah maju. Yang lewat ulun katakan, karena itu juga yang ulun prinsipkan. Apa yang kita perbuat untuk ilmu, bukan apa yang kita dapat dari ilmu. Apa yang kita berikan untuk ilmu, bukan apa yang kita hasilkan dari ilmu. Beginilah apa yang kita berikan untuk Perbunuh, bukan apa yang kita dapatkan dari Perbunuh. Dengan semangat ini, jiwa sosial ini bukan sesuatu yang sia-sia, tapi ini adalah ladang amal. Ini adalah merupakan amal jariah. Kalau memang yang kita tinggalkan itu adalah sesuatu yang baik, kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya, itu akan selalu mengalir kepada kita. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man fa'ilahu man fa'alahu ba'dahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membuat sebuah kegiatan, siapa yang membuat sebuah tradisi yang bagus, kemudian dilanjutkan orang-orang yang berikutnya, dia akan mendapatkan pahala ganjaran orang yang meneruskan tradisi dan perbuatan yang baik tersebut. Power off. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, sekali lagi, jiwa sosial adalah modal yang utama. Tapi ini bukan sesuatu yang sia-sia, bahkan lebih daripada materi yang ada di dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ganjaran akhirat itu lebih baik daripada ganjaran dunia. Kemudian yang kedua adalah hikmah. Sebuah tekad diperlukan. Benar, orang hanya bermodalkan tekad tapi tidak bermodalkan kemampuan, bisa sia-sia. Bukan. Ketika orang punya tekad, biasanya kemampuan itu akan lahir. Yang susah itu kemampuan ada, tekad tidak ada. Apalagi kemampuan tidak ada, tekadnya tidak ada. Kita sekarang kan tidak punya kemampuan. Kita hanya menumbuhkan tekad kita.
Tapi begitu tekad kita itu ada dan tinggi, insya Allah kemampuan akan sedikit demi sedikit akan kita dapatkan. Ini yang dikatakan oleh para ulama, himmatul aliyah tuhbitul jibal. Tekad dan semangat yang tinggi itu bisa menghancurkan gunung yang kokoh. Dan ini yang lewat sudah ulun ceritakan, kadang kesantri ulun juga ulun ceritakan apa. Mungkin sampian berataan atau anak apa ketika ke Pemangkih ada sungai dua. Itu sungai itu bukan bikinan pemerintah tapi bikinan murni dari pondok pesantren Ibnul Amin, langsung dipimpin oleh almarhum Ayahanda Kiai Haji Mahfuz Amin, dan ulun empat mengolah sungai. Salah satu kalimat beliau, membikin sungai tanpa buldesir, membikin sungai tanpa ekskavator, tapi membikin sungai hanya bermodalkan cangkul dan sekrup linggis. Tapi kalimat yang terucap dari lidah beliau adalah himmatul aliyah tuhbitul jibal. Tekad dan semangat yang tinggi bisa menghancurkan gunung yang kokoh. Jangankan sungai, gunung pun runtuh. Ternyata benar, sekarang sungai itu dimanfaatkan sudah berapa tahun, puluhan tahun, bermanfaat untuk kehidupan di bawah. Berikutnya ini masalah pokok biasa. Apa? Finansial. Bolehlah kalau sepeda motornya walaupun vario, apalagi Inmax menggada bensinnya kada koyo ke jalan. Dan inilah yang jadi masalah terus, selalu di mana-mana alasannya kada ada bensinnya, biar vario kada koyo berjalan. Apa ini sebenarnya masalah mendasar? Mungkin ulun sekadar membawa, dan sampai sekarang walaupun belum terwujud, tapi kalau kita bersama sebenarnya bisa. Sering ulun katakan, aneh kita ini orang ini. Kelimnya kita adalah organisasi terbesar, jamaahnya ratusan juta, tapi ketika bicara finansial itu selalu mengandalkan proposal. Kan aneh. Artinya sebenarnya kita punya potensi dalam hal dana, dalam hal finansial, tapi potensi itu tidak pernah kita gali. Potensi itu tidak pernah kita gali. Kenapa? Karena mungkin ada sesuatu hal boleh jadi dikatakan begini, kekurangan semangat dan tekad kita untuk menggali potensi yang ada di Nahdlatul Ulama itu sendiri. Beberapa waktu lewat ini sama juga, la yamutu wa la yahya. Kita alhamdulillah membentuk yang disebut dengan HPM, Himpunan Pengusaha Nahdlatul Ulama, Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Walaupun sudah terbentuk dan beberapa waktu lewat menghadiri konferensi nasional luar biasa. Ulun tanya, kok kenapa luar biasa? Oh ternyata begitu juga. HPN ada, tapi tidak hidup. Tidur panjang. Ternyata sekelompok orang mau membangun agar pengusaha dari kaum Nahdlatul Ulama bangkit. Ketua HPF habis mengikuti konferensi, lun suruh ke rumah apa yang dihasilkan, apa yang kita bisa terapkan. Dia cerita,
ada yang kita bisa terapkan. Sudah ada seseorang pengusaha besar dari Nahdlatul Ulama siap berapapun siap. Hal apa? Kacang kedelai siap membeli berapapun kacang kedelai. Dan ini insya Allah kayaknya ingin ditindaklanjuti karena informasinya beberapa waktu ke depan insya Allah himpunan pengusaha Nahdiyin ada pertemuan di Barabai. Mungkin apa ulun sarankan silahkan, mau di gedung ataupun di rumah silahkan. Yang penting kita berusaha, apa yang kita dapatkan dari pertemuan, apa yang kita terapkan. Mungkin inilah juga apa yang kita bisa dapatkan dari konferensi ini, apa yang kita bisa terapkan. Yang mudah-mudahan selama ini satu hal yang belum kita miliki dari beberapa hal yang lain, kita tidak pernah sanggup mandiri. Kita tidak pernah sanggup mandiri. Nah, inilah mungkin salah satu alasan yang mendasar kok kenapa semuanya tidur tidak bergerak. Ke depan mudah-mudahan potensi yang ada, mohon maaf, logika ulun sendiri, kalau per guru yang namanya guru mau PNS mau kada ada penghasilan. Nah, tinggal bagaimana mengelola itu. Bahasa ringan menurut ulun, maaf aja, ayo sebulan kita 10.000. Masa sih 10.000 cuma sebungkus rokok? Sebulan sebungkus rokok minta nang laki-lakinya. Kalau per bunuhnya orangnya sekian, insya Allah sedikit demi sedikit ada punya bensin untuk bergerak. Kenapa? Ini kita sudah punya satu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama dengan tema hari ini, dengan tema guru yang berinspirasi dan menjadi motivator dalam pendidikan. Kita harus punya inspirasi dalam dunia pendidikan. Yang ini mohon maaf, yang ulun dengar dunia pendidikan yang dikelola oleh pemerintah ketinggalan dengan dunia pendidikan yang dikelola oleh swasta. Dan ini terlihat lagi di daerah kita. Impor yang ulun dapatkan ada banyak istri yang akan diciut. Kenapa? Karena banyak orang yang tertarik menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta, dan kita tidak tahu apa ideologi mereka. Padahal ini yang sangat penting. Ada satu hadis Nabi yang ini selalu menjadi pegangan ulun dalam hal bermuamalah, dalam hal berorganisasi, dalam hal apapun. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, salahu ummati bil ilmi wal mal. Kemajuan umatku hanya ditopang dua hal, ekonomi dan pendidikan. Harta dan ilmu. Ilmunya adalah ulama, ilmunya adalah guru. Tapi hartanya siapa? Di ulama tidak ada harta, di guru tidak ada harta. Harta adalah miliknya para penguasa, harta adalah miliknya para agniya. Namun ketika kita bersama bersinergi dalam hal ini, insya Allah kita bisa. Apalagi kita bisa mencoba, mungkin ke depan ulun akan mencoba hal itu. Sudah sering katakan, ulun akan mencoba hal ini belum terlaksana karena pandemi. Dan alhamdulillah ini sudah dicabut oleh pemerintah.
mungkin suatu saat ulun akan mencoba. Selama ini kita tidak menggunakan potensi, sehingga tidak ada yang disebut dengan pendekatan-pendekatan emosional kepada orang pengusaha Nahdliyin. Kita punya organisasi gabungan pengusaha, kita punya Kadin. Kalau kita lihat, oh ternyata orang-orang di dalamnya sebenarnya orang-orang itu secara jemaah, tapi selama ini kita tidak pernah berbicara kepada mereka. Selama ini kita tidak pernah mendekati mereka. Dan insya Allah ke depan mudah-mudahan ini kita mencoba, karena yang namanya kemajuan umat dengan pendidikan dan ekonomi, dengan harta, dengan duit dan ilmu, tidak mau tidak mau kita harus bersinergi dengan para aulia. Silahkan mungkin kita mencoba mendatang mana orang-orang yang tadinya berlatar belakangan Nahdlatul Ulama sebagai pengusaha. Kita coba bicara, kita coba satu yang ringan, yang ulun sering katakan itu kepastian. Kita mencoba itu aja. Kita minta sesuatu yang kewajiban mereka, taruhlah zakat. Masa sih tidak memberi? Ini kan pasti keluar. Mungkin pernah gak kita mengevaluasi zakat yang dikumpulkan di daerah kita ini berapa miliar? Ulun pernah mencoba mendekati, ternyata nggak bisa. Ada seorang pengusaha, ada bagus ulun sampai notabene-nya adalah dia berzakat kurang lebih setahun 2 M, tapi bukan daerah kita. Ulun coba mendekati dengan orang-orang dekat mereka, walaupun secara tidak langsung. Ternyata apa? Ternyata mereka punya komitmen, ini tidak bisa disalurkan ke daerah lain. Ini tidak bisa disalurkan ke daerah lain. Kalau kita mencoba menginventarisir, tadinya pengusaha dan dia orang itu secara jamaah, kita coba dekati. Ada yang berzakat, kalau dengar 300 juta orang itu. Ada yang berzakat 100 juta, ada yang berzakat 200 juta, ada yang berzakat 50 juta, ada yang berzakat 25 juta. Masa sih kita minta cuma sedikit, bukan separuh, bukan. Ini kalau kita bisa, mungkin mampu menggali potensi kita yang ada. Artinya apa? Inilah sebuah keironisan. Nahdlatul Ulama besar dan punya potensi yang besar, tapi kenapa potensi yang besar itu tidak bisa kita hasilkan secara maksimal dan besar juga? Dan ini merupakan sebuah PR kita, sebuah tantangan lawan kita, sebuah pemikiran kita, bagaimana kita bisa menggali potensi yang ada. Tidak jauh-jauh kita mencoba menggunakan potensi kita yang ada, bukan yang di luar sana, tapi kita mencoba sedikit demi sedikit mencari potensi yang di luar sana, yang merupakan jamaah daripada Nahdlatul Ulama. Dengan satu harapan, mudah-mudahan
beberapa waktu ke depan ini HPN, Himpunan Pengusaha Nahdliyin, ini pertemuannya akan terwujud, kemudian ada yang dihasilkan, kemudian ada yang bisa diterapkan demi untuk kemajuan perekonomian atau kemajuan kaum Nahdlatul Ulama tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada ibu hadirin rahimakumullah, berkaitan berinovasi dalam berinspirasi dalam pendidikan, kemudian menjadi motivator dalam pendidikan ini, ulun sangat berharap ke depan bahwa NO Pergunu bisa bersinergi dengan Ilmi Ma'arif yang beberapa waktu ke depan akan kita buat kepengurusan Ilmi Ma'arif. Satu hal yang sangat penting, jangan sampai anak-anak kita yang tadinya pasti orang Nahdliyin, kok kenapa sekolahnya bukan orang Nahdliyin, justru kadang-kadang kepada sekolahan yang mereka itu notabene-nya membenci Nahdlatul Ulama. Pada akhirnya orang itu ternyata rasanya Wahabi. Kita tidak bisa hanya berkata-kata, kita harus bergerak, karena hidup adalah bergerak. Kenapa? Karena pendidikan adalah tumpak dari sebuah kemajuan sebuah organisasi, kemajuan sebuah bangsa adalah tumpaknya adalah pendidikan. Mudahan ke depan Pergunu eksis, minimal keberadaannya diketahui orang, itu minimal banget. Kalau bisa eksis sampai menghasilkan, kalau bisa membangun sebuah pendidikan, boleh dikatakan SDIT atau kada sama lawan orang SD Islam Nahdliyin atau SMP Nahdliyin dan sebagainya. Target yang pertama menjadi sebuah fondasi. Ulun sudah bicara lawan calon LP Ma'arif. Coba ke depan mudah-mudahan awak mewujudkan tanahnya barang dulu. Seperti ini nukar tanah 2 burongan, ini akan lembaga pendidikan, karena ini fondasinya, fondasi awal. Nah mudah-mudahan kepengurusan ke depan bisa bersinergi dengan semuanya, baik dengan bandung-bandung Nahdlatul Ulama yang lain ataupun Nahdlatul Ulama sendiri, ataupun bisa bersinergi dengan pemerintah dalam pendidikan, baik pendidikan Islam ataupun pendidikan umum. Akhirnya ulun berharap konferensi cabang pada hari ini dilaksanakan menghasilkan sebuah kepengurusan yang lebih baik daripada kepengurusan yang lewat, kepengurusan yang lebih energik dan kepengurusan yang lebih inovatif. Semoga konferensi hari ini berjalan dengan mulus dan lancar dan mendapat barakah dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Konferensi cabang Pergunu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang ketiga yang dilaksanakan pada hari ini dengan resmi ulun nyatakan dibuka. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kami ucapkan kepada ayahanda yang sudah memberikan masukan, arahan serta nasihat-nasihat kepada penerus generasi guru Nahdlatul Ulama ke depannya. Semoga hari ini bisa menjadikan sebuah regenerasi estafet pemimpin Pergunu ke depan membawa yang ke arah yang lebih baik.
Cara selanjutnya yaitu doa. Untuk memimpin doa kami mintakan kepada Ayahanda Kiai Haji Sirajuddin. Kepada Ayahanda waktu dan tempat disilakan. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa qarabatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aktub bis salamata wal afiyata lana wa ala man hadarana wa ala man ghaba anna wa ala abidikal hujjati wal guzzati waz zuwari musafirin wal muqimin fi barrika wa bahrika wa jawwika min ummati sayyid Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa shafaitahu wa la hajatan ya laka illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal du'ana ya Allah innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakallahu khairan kepada Ayahanda yang sudah meminta doa tadi. Cara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara konferensi cabang ketiga pada hari ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Ulun selaku pembawa acara, jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian mohon dimaafkan. Li'annal insan khalal khata wa nisyan. Syukran wal afu minkum. Syukran wa dumtum fil khair wan najah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk snack silahkan dicicipi, alangkahnya mungkin selanjutnya foto bersama.